Baik, eh, untuk video kali ini kita akan coba untuk menggunakan uji validitas dan juga uji reliabilitas ya. Dimana untuk uji validitas dan juga uji reliabilitas ini pertama-tama tentu kita harus membuat suatu angket ataupun kuesioner ya, dimana kuesioner tersebut nantinya harus kita sebarkan ke responden yang memang nantinya itu hasilnya baru kita bisa ujikan apakah hasilnya itu bisa menunjukkan valid atau reliable-nya atau tidak seperti itu ya. Nah, di sini sudah saya sediakan beberapa data ya di mana terdapat 30 responden ya meskipun di sini tertulisnya 31 namun ingat di atasnya ini ada header-nya ya yaitu untuk judulnya gitu ya. Nah, di sini saya contohkan misalnya ada tiga variabel independen yang memang digunakan pada uji validitas juga uji reliabilitas tersebut. Nah, langsung saja dari ketiga variabel tersebut ya dengan adanya tiga pertanyaan ini nanti akan kita copy pastekan ke SPSS. Namun sebelum hal itu ataupun sebelum saya analisis ya datanya ini, maka sedikit Pak Rido jelaskan bahwa diingat-ingat kembali bahwa untuk kuesioner ya ataupun pertanyaan kuesioner itu jangan sampai diberikan pertanyaan ataupun dibuat pertanyaannya itu yang mewakili variabel tersebut itu hanya satu itu ya. Kenapa jangan dibuat seperti itu? Jawabannya adalah karena kalau misalnya nanti terjadi error ya pada datanya tersebut itu nanti akan bingung di apa-apakannya ya. Sedangkan untuk kalau misalnya terjadi error ya pada data uji validitas dan juga uji reliabilitas ini, maka biasanya itu bisa menggunakan dua metode ya untuk pengobatannya atau untuk perbaikannya yaitu dengan cara mengubah ataupun mengganti gitu ya. Kalau misalnya mengubah itu berarti kita mengubah nanti nilai-nilainya meskipun hal tersebut ini adalah suatu tindakan yang memang tidak diperbolehkan ya karena itu masuk ke dalam tindakan manipulasi seperti itu. Kalau mengganti inilah fungsinya kenapa kita membuat satu variabel itu menjadi beberapa pertanyaan ya. Nggak hanya tiga, boleh dibuatnya empat, boleh dibuatnya itu lima, enam ataupun berapapun gitu ya. Yang memang nantinya bisa mewakili ataupun menggantikan ya dari pertanyaan yang memang dinyatakan tidak valid tersebut seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mengubah itu ya posisinya itu sama seperti kalau misalnya kita punya pohon gitu ya, kita punya taman misalnya gitu ya, kayak kita ingin mengubahnya gitu. Mengubahnya gimana? Mengubahnya misalnya bentuknya itu biar lebih banyak tanaman merambat gitu atau mungkin lebih banyak tanaman buahnya seperti itu tuh mengubahnya. Tadinya itu seperti A berubah menjadi seperti B. Tapi kalau mengganti ya misalnya oh kita udah bosen nih dengan buah-buahan misalnya dengan mangga gitu ya, maka kita ganti dengan apa? Dengan pepaya misalnya atau dengan apapun itu gitu. Seperti itu ya untuk eh, penggambarannya. Oke, dari sini langsung saja sudah Pak Rido kopikan ya. Ini kita closekan dulu. Ya, sudah Pak Rido kopikan ya ke SPSS. Nah, dalam uji SPSS-nya ini nanti langsung saja kita lakukan ujinya tersebut gitu ya. Oke, ini meskipun ada totalnya strip-strip ini nggak masalah ya. Kalau misalnya di sini kan kita lihat nilainya itu ya karena memang 10 ya seperti itu. Ini untuk totalnya itu. Nah, ini tidak masalah ya kalau memang seperti ini karena memang ya apa adanya memang seperti ini gitu ya untuk totalnya. Tidak bermasalahan ya. Kemudian kita langsung saja untuk uji menggunakan uji validitas ya. Nah, kalau misalnya nanti ternyata ada yang tidak valid, maka kita akan coba memperbaikinya. Oke. Kita analyze tadi, lalu correlate pilih bivariate, pindahkan dari kiri ke kanan, ya jangan lupa di checklist untuk person correlation-nya untuk melihat nilai R hitungnya tersebut. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya nilai dari person correlation-nya. Dengan nilai person correlation-nya masing-masing sekian ya. Kalau Parido, jadi gini, kita bisa melihatnya itu dari sebelah kanan ataupun dari sebelah kiri karena sama saja ya. Ada nilai bagian person correlation yang memang ini merupakan nilai R hitungnya yang nantinya untuk menilai apakah valid ataukah tidaknya harus dibandingkan dengan R tabelnya seperti itu. Tapi ini R hitungnya ya minus lagi 0,406 lalu 0,761 0,751 gitu ya. Ini merupakan nilai dari validitasnya ya. Signifikansinya masing-masing sudah ada 0,26, 0,00 ya 0,000 seperti itu dengan N-nya ataupun jumlah sampelnya ya atau jumlah responden yang kita gunakan adalah sebanyak 30 orang ya seperti itu. Nah, karena memang 30 seperti ini maka kita langsung saja buka atau lihat gitu ya ke R tabelnya. Ya, di sini sudah tersedia untuk R tabelnya di mana tadi sudah
ada informasi ya sudah tertulis tadi bahwa n-nya itu adalah sejumlah 30. Oke, lalu taraf signifikansinya ya, kita di sini menggunakan taraf signifikansinya adalah 0,361. Maka kita tandai ya 0,361. Dimana kalau misalnya nilainya itu lebih besar ya daripada 0,361, maka dinyatakan bahwa valid ya. Tapi kalau misalnya lebih kecil dibandingkan 0,361, maka nilainya itu tidak valid. Oke, dari sini kita coba lihat. Oke, ini valid, 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 dan aman ya. Oke, uji yang pertama aman, lalu kita langsung uji yang pertanyaan berikutnya ya untuk X2-nya. Oke, correlate, bivariat, ini kita keluarkan dulu. Kita uji. Oke. Ini juga sama ya. Ini masih lebih besar, yaitu 3,61. Oh, ini tidak nih ternyata nih. Oke, dia lebih kecil dibandingkan 0,361 ya, yaitu pada variabel kedua, pertanyaan kedua. Nah, dari sini kita langsung coba saja untuk mengobatinya ya. Jadi karena memang poin di sini atau video kali ini adalah untuk mempraktekkan ya bagaimana cara untuk mengobatinya, melainkan ya kita masih menggunakan cara yang pertama tadi itu ya dengan mengubah, meskipun memang cara tersebut ini kurang baik ya. Nah, kita harus masukkan dulu nih tadi nilainya itu adalah 0,361. Oke, R-hitungnya adalah 0,361. Oke, ya seperti ini. Ini kita kopikan. Nah, kemudian kita juga harus menuliskan ya, kita harus menuliskan berapa sih nilai percent correlation untuk masing-masingnya ini pada pertanyaan di variabel kedua ya, pertanyaan 1, 2, dan juga ketiga. Nah, caranya kalau kita sini kita langsung menggunakan rumus ya. Kita menggunakan rumusnya Corel, ya kita masukkan, lalu kita tarik pertanyaan dari X2.1 ya, kemudian kita berikan titik koma ataupun koma ya tergantung pada masing-masing komputer ataupun laptopnya karena memang berbeda pengoperasionalnya ya. Kalau sudah ditarik lagi ya dari untuk kolom bagian totalnya, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita coba dibuat ke 3 digit saja ya, desimalnya jadi 3 saja. Nah, di sini 0,718. Oke, sama ya. 0,718. Nih. Oke. Nah, ini perlu diperkecil lagi. Nah, oke, kita kebawakan 0,718. Iya, oke, betul ya. Maka kita dari sini juga buat ke kanannya ya untuk pada pertanyaan pada variabel kedua di pertanyaan kedua juga. Ini saya mau freeze dulu jadi nah biar lebih terlihat seperti ini. Ini juga sama ya. Nanti sebenarnya tinggal ditarik saja kalau memang sudah kita masukkan rumusnya, tetapi kalau langsung ditarik tidak kita absolutkan gitu ya kolom totalnya, nanti akan bergeser juga. Maka dari sini kita buat absolutnya juga. Jadi biar pas digeser ya, ini kolom bagian totalnya itu tetap sama, yaitu dengan menambahkan tanda dolar. Ini maksudnya adalah diabsolutkan atau dikunci ya, seperti itu. Kita tarik kanan. Nah, di sini kita bisa melihat ya untuk R hitungnya ya 361. Oke, ini aman. Pertanyaan pertama variabel kedua, pertanyaan kedua variabel kedua ini tidak aman ya. Kalau pertanyaan ketiga variabel kedua ini aman. Ini yang memang menjadi tidak aman. Ya, saya tandai merah. Nah, terus bagaimana untuk cara memperbaikinya? Berhubung memang di sini masing-masing adalah 3 pertanyaan per variabel, maka untuk menggunakan cara yang kedua itu dengan mengganti ini tidak bisa ya. Jadi ingat, mengganti itu bisa dilakukan kalau memang ada cadangannya. Kalau tidak ada cadangannya maka tidak bisa diganti gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah dengan mengubahnya ya, meskipun memang tidak betul ya. Misalnya kita ubah nih tadinya ini 1 misalnya menjadi 3. Oke ya, kita enter berapa nilainya? Oh, ini malah turun. Kalau turun berarti jangan, kembalikan seperti semula. Berarti misalnya 4 nih, 4 yang tadinya 4 menjadi 1 misalnya, oke dia naik. Nah, kalau sudah naik seperti ini sebenarnya ya sudah berhasil. Sudah berhasil gimana maksudnya? Sudah bisa kita uji cobakan kembali dan nantinya pada saat diujikan lagi menggunakan validitas gitu ya, maka hasilnya nanti tidak lagi menjadi 0,342 melainkan akan berubah menjadi 0,460 ya, yang kemudian ini nantinya akan
memberikan hasil bahwa data pada variabel kedua, pertanyaan kedua yang tadinya ini tidak valid, akan berubah menjadi valid. Kemudian dari sini datanya kita copy pastekan, ya kita copy, lalu kita pastekan di bagian pertanyaan ini ya, dari variabel kedua dengan 3 pertanyaan tersebut ya. Oke, sudah kita pastekan ya. Kalau sudah, kita klik analyze, correlate, dan pilih bivariate. Ya, sudah masukkan semua ya seperti tadi ini, dan kita klik OK saja. Nah, dari klik OK tersebut ini ya, nilainya sama ya, 0,791, sama seperti yang ada di Excel-nya ini. Ya, 0,763 di sini dibulatkan ya, nggak masalah ya. Yang penting secara garis besar dia sudah lebih besar nilainya tersebut ya. Kemudian 0,494 dan juga 0,575 ya, kurang lebihnya sama seperti yang ada pada nilai tersebut ya. Kalau memang sudah sesuai seperti ini, maka sudah aman gitu ya, yang menandakan bahwa semua pertanyaan yang ada di variabel kedua ya, ketiga pertanyaan tersebut ini sudah valid secara keseluruhan. Dan untuk coba ke variabel ketiganya ya, kita coba variabel ketiga, correlate bivariate, keluarkan dulu semuanya, lalu masukkan lagi yang X3-nya, kemudian kita klik OK. Bagaimana hasilnya? Oke, oke ya, tidak masalah ya. 0,381 kita masih aman kok ya. Walaupun memang dia agak mendekati, tetapi dia masih aman ya, karena memang nilai dari R tabelnya juga 0,361, R hitungnya 0,381. Maka yang tidak valid itu hanya ada pada pertanyaan kedua di variabel kedua itu tersebut ya. Dengan di sini berarti selesailah untuk bagaimana cara untuk memperbaiki ataupun untuk mengubah ya data yang memang tadinya itu tidak valid menjadi valid. Dan semoga dengan video ini bisa membantu para adik-adik atau mahasiswa yang memang memerlukan bantuan tersebut ya. Oke, di sini saja untuk video kali ini, dan saya ucapkan terima kasih.